Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in as-salihin wal ulama wal waliyullah syaikhul wadir jailani wa ila ruhi al-marhum Bakai Haji Gandum dan Masyur bin Sastra Kawira wa ila ruhi al-marhum Bapak Ustadz Dewan Hadi Sutarmo Pintar Mukarya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruhi jamil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryati desa benar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah orang sadayana tiasa ngumpul deui dina Masjid Baitul Hikmah dalam rangka kajian rutin setiap Selasa sore. Ya alhamdulillah orang sadayana diberi kesehatan ku Allah. Sadayana sehat ibu-ibu. Aya nu gering. Dulurna aya dulur. Lamun kering mah teu mangkat. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur oleh Allah. Yang pertama, kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih seageng-agengna ka para ibu-ibu sadayana yang alhamdulillah dengan suksesnya acara kemarin tidak luput dari dukungan, support, dan juga bantuan dari ibu-ibu semuanya. Maka secara pribadi dan atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah acara dapat berjalan lancar. Snacknya bludak ya, pengunjungnya yang bludak, alhamdulillah. Ilmunya pun juga bludak. Nyawa bludak bu, omber ya. Alhamdulillah. Ampura ku ibu-ibu bisi aya salahna dan sebagainya, bisi aya kurang pasna. Ayo orang bareng-bareng saling hampura, kita jadikan kelemahan eta jadi catatan untuk pengajian selanjutnya. Yang selanjutnya pada kesempatan sore ini mari kita masih mengkaji khusus edisi spesial, yaitu babakan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini masih bulan Maulid, bulan yang penuh kemuliaan. Karena pada bulan ini seperti yang Pak Kiai Aang sampaikan kemarin, yaitu pada tahun gajah dulu pada bulan Rabiul Awal tanggal 12
telah lahir di dunia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara syariat kita tentu setiap tahun terus memperingati. Ya. Kenapa memperingati? Kalau kata Pak Kiai kemarin tuh karena kita orang yang lupa gitu ya. Jadi diingatkan cek Sundana teh. Ya, pohok naon ya. Bisi pohok lamun orang teh boga nabi. Peda naon? Peda tarak nuturkeun. Ya. Tarak nuturkeun naon nu geus dicontohkeun ku Rasulullah. Orang tanya hok sunah-sunahna Rasulullah. Maka bisa jadi orang teh sampai pohok lamun boga nabi, nauzubillahi min dzalik. Masih mending pohok boga nabi. Aya jenub nu pohok boga Allah. Ya. Nu diinget dina hatena babakan urusan dunia terus ya. 24 jam hidupnya hanya untuk mencari urusan dunia ya. Bangun tidur yang diingat dunia. Setelah bangun tidur mencari urusan dunia sampai sore ya, sampai sore wayahnya harusnya untuk istirahat, kumpul dengan keluarga, habis mandi berangkat lagi ya, cari uang sampai dengan malam ya, bahkan sampai subuh hidupnya hanya untuk mencari gemerlapnya dunia. Padahal jika kita mengikuti sunnahnya Rasul ya, Rasulullah itu tidurnya sangat sedikit sekali ya. Dari habis Isya Rasulullah itu tidurnya gasik. Jika tidak ada kepentingan habis Isya eta langsung pindah. Harwa jeung ibu ya. Harwa ya. Tas Isya langsung bener eta bener. Berarti ibu-ibu nyahok untuk nyahok geus ngikutin sunahnya Rasulullah. Geus eta teruskeun ya, daripada ngobrol sana sini teu pungguh ya. Mending tas Isya capek carape tas emret, tas masak, tas nese, tas ngurus budak, tas Isya teh lamun eueuh nanaon mending langsung pindah. Rasulullah tas Isya pindah bangun jam 11 malam ya. Jam 11 malam itu Rasulullah bangun. Kemudian Rasulullah melaksanakan sholat tahajud ya. Sholat tahajud lail qiyamul lail dari jam 11 sampai jam setengah 3 ya. Sampai setengah 3. Selain sholat juga membaca Quran, berzikir, wirid sampai setengah 3. Nah, mulai jam setengah 3 Rasulullah pindah deui ya. Pindah deui anjok subuh nah, sampai meh subuh, menyempatkan tidur sebentar. Kalau nggak tidur biasanya untuk berkasih mesra dengan sang istri ya. Dari setengah 3 sampai subuh eta digunakan untuk berkasih mesra dengan sang istri kakara subuhan. Nah, itulah secara syariat orang teh kudu nuturkeun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu lamun pindah kira-kira tubuhna menghadap ke mana? Mulak-malik ya. Cangkel. Kalau Rasulullah itu diawali dengan tidur berbaring menghadap ke kanan ya. Nanti lamun pas untuk sadar ngadep ke kiri kajen gitu. Sementing pas mulai tidur teh menghadap ke kiblat ya. Halusna deui kasur teh ngarahnya ke kiblat nih, siga mayit ya. Mujur ngaler cek Sundana teh. Gitu ya. Sieun Mas itu. Wong biasane jelema erek paeh teh geus dimujurkeun heula gitu.
Kalau kasur saya itu juga hampir menghadap ke barat ya. Jadi hampir mirip ya. Kepala di sana, kaki di sana. Kepala di sana, kaki di sana. Ya. Jadi hampir mirip, cuman karena rumahnya rotok nyirong ya. Susah dipas-paskeun ya. Fungsina apa eta? Fungsina untuk mengingat kemah. Saha nu erek pina eling mati heula. Dan ngestundo Mas Vicky boro-boro inget mati gitu ya. Nges pasrah, mujur ngaler, madhep ngulon, madhep kiblat, tidur pasrah. Erek esuk dibangunkan alhamdulillah, erek dibablaskan pindah alam, ya inna lillahi. Jadi tidak nunggu ketika sudah sakit parah, wis mau sakaratul maut kakara dimujurkan ya. Biasanya gitu tadi dia. Kalau di daerah saya itu kalau orang yang sudah tanda-tanda mau meninggal itu posisi tidurnya itu sudah harus dihadapkan ke kiblat kalau di daerah saya. Biasanya enggak let 3 hari itu meninggal. Biasanya. Nah, sunnahnya Rasul itu padahal tidak hanya menunggu sakaratul maut. Posisi kamar, posisi tempat tidur itu sunnahnya Rasulullah menghadap ke kiblat ke barat, mujur ngalor. Kepala di utara, kaki di selatan, mukanya menghadap ke kiblat ke barat. Biar apa? Hati kita selalu ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Mas Vicky kasurna orang teh menghadap ke timur. Ya geus kajen ulah diwalak-walik ya. Gitu wae, sing penting menghadap ke kanan ya, tidurnya itu menghadap ke kanan. Ya. Itulah sunnahnya Rasulullah. Maka ayo orang sadayana sing tiasa ngikutin semampuna apa yang dituturkan Rasulullah. Allah berfirman, Rasulullah mengatakan bahwa kullu mauludin yuladun alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah atau suci. Anak kecil, ya, bayi yang lahir itu masih dalam keadaan yang fitrah, masih dalam keadaan yang suci, bersih dari dosa, untuk boga dosa-dosa acan. Sampai kapan? Sampai akil balik ya, kakara mulai berlaku hukum dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bu, secara syariat Maulid Nabi yaitu kita mengingat-ingat sejarah akan lahirnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu kamari geus diceritakeun ku Pak Ustad, Pak Kiai. Kira-kira naon nu keinget? Aya nu keinget? Naon nu keinget? Oh, nu keinget. Po deui Mas Vicky gitu. Atuh po deui Pak Kiaina ngomong wae teu eureun-eureun. Atuh wong tugasna gitu suruh ngomong masa suruh eureun. Ya. Pak Kiaina ngomong wae teu eureun-eureun sampai urang teh esek nutur kena gitu. Nutur kena esek ngomongna cepet deh. Ya, itulah ya. Masing-masing penyampaiannya beda. Ada yang banter, ada yang kalem ya. Ada yang lucu ya. Yang penting yang diambil adalah ilmunya. Secara syariat orang kudu nuturkeun naon nu diperintahkan ku Rasulullah. Kalau pengen betul-betul memperingati Maulid, orang teh kudu aya bukti nyata nak. Ya.
Tak tanya ibu-ibu nges mulai puasa encan. Nges mulai puasa Senin Kemis nak. Nges mulai puasa Daud nak. Lamun Daud untuk bisa puasalah Senin Kemis. Senin Kemis nges. Encan. Ayeuna naon Rebo, lamun hayang niat esuk Kemis niat. Lamun Senin Kemis teu kuat Mas Vicky puasa weton ya. Pang enakna lain puasa Qiyamul Bait dulu Ayamul Bid. 3 hari tanggal 13, 14, 15 bulan Islam bulan Jawa. Eta geus jan. Lamun esek kene puasa Daud puasa Daud puasa weton. Wetona naon? Nu inget? Inget wetona? Kini inget sih. Sanu nya mereknya ho. Aya di akte Mas Vicky tanggal sakieu teh wetona kieu Nah eta dilaksanakeun Bu. Erek niat puasa erek. Mumpung masih hirup di dunia. Lamun di alam barzah teu bisa puasa. Ya. Makanya kalau di alam barzah itu kita tidak makan, tidak minum, biar enggak kaget, ti ayeuna geus mulai belajar tidak makan, tidak minum alias puasa. Lamun teu kaget. Ya. Lamun teu terbiasa kita mengurangi makan alias puasa, apalagi puasa batin, ya. Mengurangi, menghalau dari segala hawa nafsu. Ya. Nanti kita akan sulit. Ya. Karena yang mempersulit atau mempersakit sakaratul maut itu tidak hanya pegangan-pegangan. Nyaho pegangan. Nyaho di sadahayu teh aya indeng-indeng. Ya, geus gering bertahun-tahun hidup dibilang hidup ya. Dibilang ente ya. Kakarang aku kamari ditanya indeng sih aslinya boga naon ya. Boga akhirnya ente boga asin awalnya ente ngaku wae. Akhir ditanya. Akhirnya ngaku orang teh boga panah asmara. Aya Bu panah asmara teh. Jeung naon eta? Hah? Panah asmara teh jeung naon deung gitu. Pengasian ya semacam itu. Boga deui naon deung? Aya mantra naon pokoknya jeung pengasian ongkoh sejenis gitu. Terus aya deui yang berupa benda kecil. Nah, geus indeng geus wayahna ya, geus wayahna dibuang ya. Diikhlaskeun deung ya. Eta mantap mempersulit ya. Mempersulit ya. Geus indeng sing ikhlas pasrahkeun engke diurus insyaallah beres. Nah, kakara berikan kemudahan. Yang mempersulit sakaratul maut itu tidak hanya itu doang. Tetapi karena kita selama hidup terlalu mencintai dunia sehingga erek paeh teh gondeli dunia itu. Ya. Jika engkau mencintai anak, anak gondeli. Jika engkau mencintai dunia, dunia gondeli. Masih berat meninggalkan dunia. Ya. Padahal geus wayahna mati, geus wayahna. Ya. Tetapi karena cintanya terhadap dunia tadi selain yang pegangan tadi akhirnya membuat sakaratul maut itu sulit ya.
menyakitkan. Ya. Kenapa? Karena selama hidup pertama tidak berusaha latihan mati. Kumaha latihan mati? Salat eta latihan mati. Menghadap ke kiblat latihan mati lin. Sedekap latihan mati ya. Iya enggak? Sadar eling terus kalau kita itu bakal pindah alam. Ya. Sieun teu sieun, siap teu siap, kolot teu kolot, ngora teu ngora, lamun wayahna datang tetep datang. Sing dadi masalah husnul khotimah atau suul khotimah. Lamun husnul khotimah diberikan kemudahan oleh Allah. Ya. Diberikan kemudahan. Bahkan nyawanya itu tidak dicabut oleh Allah, tetapi dijemput. Ya. Beda enggak dicabut dan dijemput? Beda enggak dicabut dan dijemput? Lamun dicabut itu orang masih gondeli ya, sama malaikat dituarik, sakit enggak? Luar biasa. Ya. Bahkan otot-otot itu serasa putus. Ya, melebihi sakitnya ketika seorang ibu melahirkan seorang anak. Beribu-ribu kali, berjuta-juta kali sakitnya. Mas Vicky kok bisa ngomong gitu? Emang geus ngasakeun encan. Ya. Tapi orang teh yakin, ya, iman kepada hal seperti itu. Maka biar kita tidak dicabut ketika meninggal, husnul khotimah itu dijemput. Ya ayuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang, irjingi, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, ila rabbika. Ayo dilus-elus, Bu. Ya. Untuk dicabut gitu. Tapi karena dia sudah makrifat kepada Allah, hidupnya sudah selalu melepas kecintaannya terhadap dunia. Ya, yang ada dalam gelora hatinya hanya bertuhan Allah, maka pas wafatnya tidak dicabut tetapi subhanallah, rasanya beda insyaallah, saya yakin. Ya. Kenapa? Karena orang yang ahli takwa dan makrifat kepada Allah, ruhnya sudah menyatu ketika di dunia, selalu berjumpa Allah. Sehingga pas sakaratul maut yang nyabut bukan malaikat Israel, tetapi Allah langsung yang menjemputnya dengan kasih sayangnya. Irjingi, kembalilah ila rabbika, wahai jiwa yang tenang. Diberikan kemudahan, diberikan kenikmatan ketika sakaratul maut. Itu yang kita harapkan. Karena siap gak siap kita pasti akan mengalami yang namanya mati. Ya. Semua makhluk yang bernyawa, kullu dha'iqatul maut, semua yang makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Maka ibu-ibu kalau bisa mohon kepada Allah setiap doana, ya Allah berilah hamba meninggal nanti meninggalnya yang husnul khotimah. Kalau meninggal husnul khotimah pada waktu sakaratul maut dijemput, ya. Sungguh tidak ada sakit pun di dalam hatinya, tidak ada. Ya, beda dengan dicabut. Ilmunya gondeli, ya, pegangannya gondeli, hartanya gondeli, apa nafsunya gondeli, ya, sawahnya gondeli, semua gondeli, sehingga ketika mau dicabut geret-geretan, nyauk geret-geretan, Bu, tarik temarik, ya, iya erek dijelaskan jeng akal atau esek, iya teh dijelaskan ku iman. Ya. Bayangkan lamun orang teh can siap meninggal, tetapi us geswayahna dijemput, geswayahna dicabut. Ya. Kira-kira kumaha tarik ditarik sih?
Sakit enggak? Sakit. Maka kuncinya meninggal yang husnul khotimah itu adalah hati yang betul-betul hanya bertuhan Allah. Ya. Selama hidup kita bertuhan Allah, tidak mencela-mencele, tidak ngalor ngidul, tidak maju mundur tauhid kita kepada Allah, maka insya Allah meninggalnya itu meninggal yang husnul. Saya itu jadi keinget pas meninggalnya bapak. Pada waktu itu malam Selasa, saya datang dari Jogja. Bapak posisi sudah di ruang khusus di rumah sakit. Ketika saya jenguk itu, posisi bapak sudah nggak bisa bergerak, ya. Kaku, karena penyakit tetanus itu memang menyebabkan kaku seluruh badan. Ya. Tetapi mata sudah nggak melihat waktu itu bapak. Pendengaran masih sangat bagus. Ya. Karena orang sampai sebelum mengawali cabut, meskipun mata sudah nggak melihat, tetapi pendengaran masih bisa mendengar. Jadi kalau kita ada orang yang mohon maaf mau sakaratul maut, minta maaf, datang minta maaf, hampura-hampuraan, eta bisa mempermudah jalannya kematian. Maksudnya teh jadi ikhlas gitu. Waktu itu bapak pendengaran masih dengar, mulut masih bisa berbicara, tetapi tidak mau diajak ngobrol apapun. Yang diucapkan oleh beliau adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu terus. Tidak mau diajak ngobrol apapun. Ya, itu semalam suntuk. Ya, sampai paginya itu sudah tidak terdengar zikirnya. Mungkin sudah mulai semakin dijemput oleh Allah. Ya. Akhirnya pada waktu jam habis subuh, ya, bapak miring kanan, minta dimiringkan kanan dengan kode tubuhnya pengen dimiringkan kanan, akhirnya dimiringkan ke kanan. Waktu dimiringkan ke kanan, akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Ya. Jadi kondisinya itu betul-betul kondisi yang hati berzikir kepada Allah. Karena hadis mengatakan, barang siapa yang ketika sakaratul maut bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka haram baginya neraka. Nah, hadis ini berlaku manakala ketika di dunia kita sudah selalu berpegang teguh kepada tauhid la ilaha illallah. Jangan diharap mudah pas sakaratul maut. Cek Nabi teh lamun ke pas sakaratul maut ngomong la ilaha illallah teh mudah, ente semudah itu. Meskipun ayeuna orang bisa ngomong la ilaha illallah, tetapi manakala di dunia tidak diamalkan, masih banyak Tuhan di dalam hatinya, jangan harap ketika sakaratul maut kita bisa mengingat la ilaha illallah. Karena apa? Yang muncul di dalam gambaran jiwanya yang diputar oleh Allah sebelum sakaratul maut, yang diputar adalah apa yang dia sembah. Ya. Kalau yang disembah uang, yang diputar di dalam ruhnya itu ya uang. Ya. Sehingga mau la ilaha illallah gimana? Nggak kepikir-pikir acan. Bahkan dibimbing istighfar aja tidak mudah, tidak mengikuti. Ya. Kenapa? Karena di dalam ruhnya diputar apa yang dia sembah. Nah, maka mumpung ayeuna orang masih hirup, ayo sing yakin bertuhan Allah, ya, sing yakin bertuhan Allah. Jangan sampai kita menuhankan selain Allah.
Karena itu yang akan menjadi sulitnya jalan kematian kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Pak, Bu, zaman akhir seperti ini kita nggak bisa bersombong-sombong diri ya. Sekarang kelihatan jak-jak ya, ternyata besok sudah bisa sakit, bisa meninggal ya. Tidak bisa jaminan, nggih. Maka kita jangan terlalaikan urusan dunia. Ibarat orang diberek ulinan ku Allah berupa dunia apapun itu, bah warung kek, bah sawah, bah itu pekerjaan, jabatan, eta teh kaulinan ti Gusti Allah. Nyahok maksudnya kaulinan permainan. Ya. Jangan tersilaukan. Yang biasanya dulu rajin yasinan, yajin ngumpul-kumpul, rajin ke masjid ya, diberek ulinan ku Allah berupa harta yang semakin meningkat ya, panen yang semakin meningkat ya, jualan yang semakin laris, diulinan ku Allah siga gitu, tetapi hatinya tidak segera merapat ku Allah, maka muncul datang peringatan. Geus lamun geus kitu kakara sadar. Ya. Kakara sadar. Ternyata itu semua hanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Secara hakikat Maulid Nabi itu tidak hanya kita mengikuti syariat Rasulullah, tetapi secara hakikat ayo kita semua bisa sing lahir ya Maulid. Kira-kira Maulid dari mana? Lahir dari dunia kegelapan menuju dunia yang terang, benderang. Tak tanya ibu-ibu geus lahir can? Ibu-ibu geus lahir can? Zahirnya geus lahir ke alam dunia, tetapi hatinya masih poe. Kunaon? Masih terkandung di dalam gelapnya apa? Gemerlap dunia. Ya, hatinya masih dalam kandungan syahwatud dunia. Sehingga apa? Ibu-ibu ingat kalau waktu di kandungan kira-kira caang apa peteng? Tanya. Gini tanya ngomong poe. Oke, tanya ibu-ibu pada itu pas keur di beteng emakna kira-kira eta caang apa poe? Tanya udah poe. Lah nyaho poe sih timeni. Ya jelas poe, emang kayak lampu. Wahlin. Lamun geus bijil kira-kira langsung bisa ngadele henteu? Henteu, pelan-pelan ya. Masih kudu diresikan heula ya. Matana masih aya jile, nggih, bener enggak? Pelan-pelan dibersihkan, umur 3 bulan mungkin sudah mulai remet-remet ya. Remet-remet itu naon? Mulai ngerip-ngerip ya. Mulai kadele bayang-bayang. Meureun sote bang urang teh henteu inget ya. Sigana gitu Pak. Wong nyatana bali lahir teh di kieu-kieukeun teh henteu ngresponlin wong can bisa ngadele. Nah, kira-kira kondisi orang geus naon? Masih di dalam kandungan nu gelap gulita, dalam kandungan syahwat dunia, masih bertuhan selain Allah. Apa sudah mulai lahir tetapi masih remet-remet? Apa geus mulai ngadele secara terang benderang? Oh, iya indung aing, iya bapak aing, ya. Kira-kira posisi orang di mana?
kakara ditolong ku dukun bayi Mas Vicky. Kakara diusahakan bicil. Ya. Kakara proses lahiran. Apa buktinya? Pelan-pelan kita mulai meninggalkan syahwatud dunya. Leres nggih? Yang tadinya ibu-ibu seneng pamer, ayeuna ente Lin? Ente ayeuna mah. Wong dak di pengajian, anjak imah cekrek update status ke pengajian aing gitu. Ente ayeuna mah ente ya. Ya. Mengapa ibu-ibu dikatakan sudah mulai lahiran, kakara ditolong bayi? Ya. Kakara ngeden ya teh ayeuna teh, kakara ngeden. Ya. Buktine naon? Ibu-ibu sudah mulai tidak lagi menuhankan semua gemerlapnya dunia, uang, jabatan, harta, tahta, wanita, dirinya sendiri sudah mulai sadar ke arah situ. Bener nggih? Sudah tahu kalau sombong itu tidak boleh, tahu nggih? Ya. Sudah paham kalau ghibah itu nggak boleh, paham nggih? Ya, berarti ibu-ibu sudah mulai lahiran. Tapi masih ayak remet-rem. Terus nggih? Can patika dulu. Ya. Harwa bae je urang. Ya. Masih tertutup mata ini dengan remet-remetnya berupa apa? Kecintaan kita terhadap dunia itu. Ya. Hati. Ya. Masih membangga-banggakan amal, masih membangga-banggakan ilmu, membangga-banggakan harta, membangga-banggakan jabatan, sawah, ya, usaha dan lain sebagainya, didewa-dewakan. Itulah remet-remetna panon, sehingga panon orang can bisa ngadele acan nyatana Gusti Allah. Sabar, ya. Mungkin diproses ku Allah teh tenang. Meskipun masih ayak remet-remet dina panon, mungkin mulai dibersihan ku Allah teh, ya. Diberek ujian, ulah kaget, ya. Ujian apapun itu, karena ujian itu tidak hanya yang sakit. Ujian itu berupa usaha yang semakin laris, itu ya ujian. Tetapi itu dalam rangka untuk membersihkan, dites ku Allah teh jal, diberek sempit, diberek semakin laris, kira-kira tetap bertuhan Allah apa goyah imannya. Ya. Maka dibersihan mata nak panon teh ku Allah, akhirnya mata nak mulai bentak. Gitu Lin? Bayi lahir sih karena masih merem bae ya. Bener nggak? Bener ya? Oke, lamun geus mulai remet apa? Lengketnya, lemnya cinta dunia itu dihapus ku Allah, matanya mulai sedikit-sedikit melihat, oh nyata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayak proses paling enggak 3 bulan, ya. Akhirna si cabang bayi eta teh bisa ngadele dina terang benderangna alam dunia. Maka di maulid ini ayo urang jeung ibu-ibu sadayana sing bisa maulid, sing bisa lahir dari apa? Alam gelap gulita, tinggalkan menuju alam yang terang benderang yang hanya bertuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dulu di alam gelap gulita seneng ghibah, seneng ngaku goreng, seneng dendam, iri, dengki, pelit, medit, kikir, ya. Merasa paling benar, pintar, paling hebat, merasa paling ingin dihormati, eta semua alam
kegelapan. Apa masih hayang di jero beteng wae? Egah ya? Hayang melihat indahnya dunia. Maksudnya hayang lahir melihat indahnya bermakrifat dengan Allah. Ya. Dengan cara apa? Lahirlah hatimu dari alam yang kandungan yang gelap gulita berupa syahwatut dunia, nafsu dunia, lahir menuju alam yang hanya bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Bisa diterima ya Bu ya? Nyambung ya maksud saya ya? Semakin menguatkan hati. Berarti lamun iya ghibah, oh iya alam gelap gitu ya. Kok orang masih hayang dipuji oleh orang lain? Alam kegelapan ya. Alam kandungan kegelapan syahwatut dunia. Kok orang hayang dipuja-puji, dihormati, kok pengen dianggap, diwahkan ya. Ingin pamrih. Wah, banyak banget ya. Itu semua adalah alam gelap gulitanya hati. Maka ayo di maulid ini hakikatnya hati harus lahir dari alam gelap gulita menuju alam yang terang bener. Jal diuji ku Allah. Bapakna datang sewot ke orang ya. Ngambek kira-kira hati kita gesaang apa masih gelap. Lek gelap berarti encan mau mulitan, encan mulutan. Encan mulut, encan madang. Lain gitu maksudnya Mas Vicky. Maksudnya hati encan lahir, berarti masih di dalam alam gelap guli. Terus kumaha carana hati kudu melihat Allahnya yang memerankan di balik suami yang merengut sehingga hati kita caang untuk di alam yang gelap. Kalau untuk gitu bapak nasewot, orang balas omongan nu nyelekit. Gitu ya. Lamun hayang kopi menyen sorangan merek duit tara. Ya Allah, itu arane hati yang belum hati yang belum mau maulid. Tiap tahun memperingati maulid pengajian terus tiap tahun. Ya, tetapi hatinya tidak lahir perasaannya tidak lahir. Ya. Nyen kopi tak dele kopi nate beak. Kopa kopi. Ayak nu kitu. Allah. Ayak. Gini ayak ya. Tak kirain teh bohong-bohongan orang teh. Ternyata kebenaran. Hah? Betul. Kudu jujur. Mas Vicky, orang teh masih sigak gitu. Bapakna capek-capek hayang kopi. Padahal orang teh henteu ikhlas nyenten kopi pedah. Geus 7 bulan teu merek duit-duit acan. 7 bulan kakara diberek 350.000. Pusing orang teh. Kumaha orang erek ikhlas melayani suami. Ya. Merek duit ki henteu. Nah, itulah iman yang masih dalam kondisi gelap gulita. Terus solusinya kumaha Mas Vicky? Hati kudu selalu melihat Allahnya yang berperan. Bapakna marah-marah hayang dijenin kopi eta teh nu menggerakkan ya Allah. Iya kopi teh eueuh. Nu ngeuwahkeun ya Gusti Allah. Aya kopi. Ente aya kopi, aya gula. Ya. Akhirnya tetap jadi kopi ente lin, mosok jadi cai gula. Manis meren. Nah, itu. Pokoknya
lamun teu dibekali ilmu makrifat rumah tangga teh ayakna pasea wae. Lamun teu pasea cicing-cicingan. Alias perang dingin. Jangan diharap cicing-cicingan eta teu pasea, eta arane perang dingin. Ente tentrem iya hatena ente erek kumaha tentrem. Ya, bapakna ente merek duit, erek menta era. Erek menta malam Jumat eta era. Wong can merek-merek duit, prak geus hayang kacida. Akhirnya cuman ngempet. Bener nggih? Ibuna ya. Podo wae. Entek diperek duit acan. Akhirnya erek merek. Yoga. Akhirnya ungkur-ungkuran. Nya ungkur-ungkuran, Bu. Naon eta lamun ibu nang ngadep ke sana, bapak na menghadap ke sana. Eta ungkur-ungkur. Naon? Pang tukang-tukang. Nah, eta pang tukang-tukang. Itu arane perang dingin. Ente tentrem iya. Lah orang teh bisa cerita karena pelaku dulunya. Lamun ente pelaku nggak bisa cerita, arane ngadobol ya. Karena pernah seperti itu ya. Mengalami alam yang gelap gulita. Wes pokoknya nek encan merek uang bulanan pamajikan pang ungkuran. Tetapi karena sudah disirami oleh cahaya makrifat, sing bapakna juga paham ilmu makrifat, ibuna yo paham ilmu makrifat, sama-sama melihat Allahnya enak, duwe duit enggak duwe duit tetap ke itu namanya ahli makrifat. Setia sampai mati. Tapi lamun semoga incu Mas Vicky urang teh tara hayang-hayang aja. Yes. Jadi lamun suami bisa memiliki ilmu makrifat itu pamajikan teh ngikut, Bu. Bisa hadek sorangan cek sunana teh. Bisa hatekna hadek sorangan. Contoh orang teboga duit bisa ngerti akhirnya. Ya, orang capek yang bikin kopi ngerti ya. Dengan otomatis ya. Maka kuduna teh aya pengajian khusus bapak-bapak. Setuju? Mas Vicky, urang teh ngamalkan ilmu makrifat hakikat babakan rasa, tetapi lamun salah kinte nyawa acan poe atuh percuma Mas Vicky. Enak di bapakna gitu ya. Urang ngempet wae. Kuduna teh aya pengajian khusus bapak-bapak ameh nyambung. Ibu-ibu nanya hok, bapak-bapakna juga nya. Bapak-bapak teh kuduna penting. Tas maghrib sampai isya teh cukup sebenarnya teh kudu lila-lila teuing. Sing penting padu oma. Lamun hayang malam Kemis. Saya malam Rebo di Tembong, malam Jumat di Sadahayu. Ya kan, Rebo sore di Siluman. Malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin itu untuk keluarga. Ya, tidak dijadwalkan ya. Khusus untuk keluarga. Ya, jadi lamun bapak-bapak teh semangat ngaji, urang teh ya semangat gitu. Malam Kemis katakanlah pada maghrib gitu. Tapi ya jarang manusia itu yang sadar pentingnya ilmu rasa itu jarang. Cek sunate hare. Karena nyahona hidup di dunia eta neangan duit, madang mau modal terus mau
Modar. Nah hidup di dunia kebanyakan manusia itu neangan duit sak jenuk-jenukna, madang sak ngena, modal sak ngena, modar egah, bener nggak? Padahal siap nggak siap, yang namanya ajal itu pasti akan datang. Ya Allah, kalau kita hati tidak dipersiapkan, mau seperti apa kondisinya? Bener nggih? Ya. Ayo pelan-pelan ibu-ibu mengingatkan bapakna masing-masing ya. Diasupkan saketik-ketik ya. Dimasuki sedikit-sedikit bapakna tentang pentingna neangan ilmu. Minimal eta heula. Lamun neangan ilmu tak penting, entah hanya ilmu dunia, bahkan yang jauh lebih penting adalah ilmu babakan akhirat. Karena hidup orang teh selamana di ditu, tetapi hidup di ditu teh kumaha ayeuna. Lamun ayeuna teh boga ilmu akhirat wassalam. Dunia sehebat apapun ya, kalau tidak memiliki ilmu akhirat maka sungguh neraka baginya, neraka di akhirat nanti. Nauzubillah ini. Apakah cukup sing penting kerja anjok imah salat ya. Terus kerja deui eta teh cukup, Bu. Ya. Karena salat pun itu kudu nyaho ilmuna. Ya. Kudu nyaho ilmuna sampai ilmu makrifat kepada Allah, tidak hanya salat syariat. Kalau salat syariat itu hanya dengklak-dengkluk zahir, ya. Tidak cukup. Cara bahasa syariatnya hanya menggugurkan kewajiban. Tetapi tidak bisa membuat hati tentram bahagia, tidak bisa. Buktinya apa? Dipukul oleh Allah berupa ujian kehidupan, hatinya amburadul. Jangan ujian kehidupan, pamajikan merengut kayak mungkin pusing ya. Angat tadi berek, wah pokoknya laki-laki tetap pangsienna lamun teu diberek ku pama. Jika bareto sote mas ayeuna malah mun sekolah mantep. Geus teu hayang-hayang acan. Apa heuh sih, Bu? Nu hayang ya hayang meureun wa. Seri kok. Berarti sing seri teh masih hayang gitu. Ya sekolah ya Allah. Wes, lamun geus sadar geus kolot saate menataha hati bareng-bareng jeung bapakna, Pak, urang teh geus kolot, ayo sing bisa ati sing tentrem, wis eta heula. Terhindar dari panasnya siksa api neraka di dunia. Wujudnya apa? Hati yang panas, hati yang sewot, hati yang wis pokoknya digoreng terus. Itulah siksaan di dunia. Nauzubillahi min dzalik. Terakhir sebagai kesimpulan, berarti kesimpulanna secara syariat maulid eta teh nginget-nginget tentang urang teh masih boga nabi, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kudu nuturkeun naon nu dicontohkan Rasulullah. Secara hakikatna maulid eta teh hati urang kudu bareng-bareng sing bisa maulid bisa lahir. Keluar dari alam gelap gulitanya nafsu syahwatud dunia, keluar mijil menuju alam yang terang benderang, yaitu alam yang hanya bertuhankan Allah Subhanahu. Geus eta sing panah asmara tadi ditinggalkan ya, Bu. Bu Fia punya panah asmara enggak? Budaya punya panah asmara? Mantra apa tadi? Semar, Jamal ayeuna teh moal baroga. Polos, Mas. Ayeuna mah polos berarti alhamdulillah. Cuman
ayeuna teh wujudna geus siga bareto. Hah? Bener. Alhamdulillah. Sing boga ka imah urang ya. Datang. Bawa ayam bodas. Ayamna jeung syukuran. Digunakan untuk ngaji para santri ya. Untuk didoakeun ameh bisa lengit ya. Jeung bawa caukna di pisang goreng jeung ngawedang para santri. Engke tak panggilkeun santri ngaji di imah ya. Kudu ayamna ayam nu bodas ya. Jago gede. Wes itu. Alhamdulillah. Lamun ibu-ibu geus teu boga kayak gitu. Cuman hati-hati. Kalau zaman dulu itu wujudnya seperti itu, ya, sekarang wujudnya beda. Wujudnya berupa apa? Berupa syahwatudun. Itu padha wae gondeli, Bu. Ya. Itu lepaskan ya. Wujudnya itu kalau dulu semar mesem, sekarang HP, ya. Nek dulu harus pakai semar mesem untuk ganggu istri orang ya. Untuk bisa meraih hati istri orang. Sekarang semar mesem wujudnya sudah bukan semar mesem, tetapi wujudnya HP. Hati-hati. Wis beda alam ya, beda generasi, beda wujud ya. Tetapi intine podo dengan WA kita bisa buka nomor WA napa majikan sejen, akhirnya WA-an diiming-imingi uang ya. Wongnya hok salakinan tegawe pamajikana gelis ya. Akhirna teu kudu pakai semar mesem, geus pakai HP wae, geus mesame. Wis padha wae ya Bu ya. Sama aja. Modelnya cuman ganti model. Kalau dulu jimatnya orang-orang itu mungkin bisa dikatakan kulit ya. Kulit hewan ya. Kulit hewan berupa kantong macan apalah. Ayeuna geus teu kudu wong aya HP bisa telepon-teleponan jarak jauh, ya enggak? Padha wae. Kuncinya kalau digunakan untuk kemaksiatan itu menjadi jimat. Meskipun bentuknya HP, bentuknya motor, bentuknya duit. Iya enggak? Itulah Tuhan-Tuhan selain Gusti Allah. Kita buang, tinggalkan. Namun ibu-ibu daek nuturkeun naon dicontohkan Rasulullah, ayo bareng-bareng kita mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guys, kitu wae pengajian ayeuna. Ayo sing istiqomah. Ya, syukur-syukur kita berdoa semoga aya jatahku bapak-bapakna ya. Bapak-bapakna teh kebarek jatah gitu loh. Untuk ibu-ibu na unggul ya. Harapannya kan selamatkan ya sak keluarga ya. Mosok sing selamat ibu-ibu na unggul, bapakna masih pinerakan wae barat nalin. Nauzubillah min dzalik. Yes. Makanya didorong bapak-bapakna didorong wae kumana Mas kujurang ulah gitu maksudnya lain gitu ya. Yes. Didorong sing bisa aya pengajian ke bisi dikehendaki ku Allah ya sing rajin pengajian. Syukur-syukur tas maghrib sampai isya geus cukup. Untuk ganggu waktu istirahat ya. Untuk ganggu kecapean dari maghrib sampai isya lamun daek diayakeun malam Kemis. Sok rasan-rasan heula bisi hayang ya ayo. Jalma 5 opat tetep diistiqomahkan. Lamun aya rokok, aya kopi, mungkin semangat bapak-bapak teh. Bari ngaropi gitu ya. Bari ngaropi, bari ngadengekeun, tapi lamun ngaropi mah tas isa meureun.
Ya. Qanaah. Masih ingat qanaah? Qanaah naon qanaah? Pak Edi sih kumaha kabarna Pak Edi? Orang teh ceritana kieu Bu, kemarin teh Pak Edi teh miss call. Terus tak telepon balik, cenah salah pencet tuh. Terus malah Pak Edi teh hampura Mas Vicky kemarin teh enggak bisa ikut pengajian loh. Kunaon dik ya? Sibuk apa tak gituin le. Sibuk naon Mas, orang teh geus 28 poe teu kemana mana kunaon gitu. Kurang jan kakaran nyaho eta Bu. Masya Allah, itu naon gitu. Yang orang teh tiba-tiba teh bisa kia. Oh alah. Yang geus semangat, sing kuat gitu. Engke lamun geus sehat deui, sing merapat deui gitu. Masih lemes ya. Oh gitu ceritana teh. Ya kini orang teh kabar-kabar acan si eueuh nu mere nyaho pada orang kumpul di Imang Wastum, kumpul di Pak Kendi, kumpul di masjid. Eueuh nu mere nyaho si jiji acan. Masya Allah. Hah? Oh geus lawas. Geus pada kadar itu, orang teh can kadar itu. Oke, kadar itulah. Tapi ini kan ada ketembong. Sukmeren. Bisi aya naon-naonna. Ya Allah. Taman hubunganna eta. Ya Allah. Ya salam we ku Pak Edi can bisa ulin ka ditu. Ya insyaallah lah besok ulin lah. Ieu teh erek ke tembong yang ke paling ya besok lagi. Yang ke lamun geus siap deui sing merapat deui gitu. Ya Bu. Lamun geus sehat deui engke sing bisa merapat deui gitu. Sing bareng-bareng deui. Gitu ya Bu ya. Demikian kita doakan semoga yang sakit sehat, sing sehat ya selalu diberikan kesehatan, kita semua diberikan istiqomah agar kita bisa selamat dunia dan akhirat dan juga keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah.